Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Mangkuluhur, NIM 2303010063 dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel B1. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan sejarah. 1. Hakikat pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah merupakan pendidikan yang sangat penting untuk membentuk peserta didik, memiliki pemikiran tentang sejarah yang tinggi. Maka dalam pendidikan sejarah harus mengarah pada 4 tujuan pendidikan sejarah itu sendiri. 4 poin penting tersebut yaitu: 1. Memahami kronologi dan peristiwa sejarah. Salah satu tujuan utama pengajaran sejarah adalah membantu siswa memahami peristiwa sejarah secara kronologis dan memahami peristiwa penting yang berkaitan dengannya Mandarin. Hal ini melibatkan pengembangan pemahaman tentang garis waktu, peristiwa-peristiwa sejarah, dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut berhubungan satu sama lain. 2. Pembelajaran sejarah dan nilai-nilai kewarganegaraan. Pengajaran sejarah bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai sejarah, seperti nilai-nilai kewarganegaraan, keadilan, toleransi, dan hak asasi manusia. Dengan mempelajari peristiwa sejarah, siswa dapat mengeksplorasi dan memahami konsep moral dan etika yang relevan dalam konteks sejarah. 3. Mengembangkan kemampuan penalaran analitis dan kritis. Pengajaran sejarah juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan penalaran analitis dan kritis siswa. Hal ini melibatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengorganisasikan informasi sejarah serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai sumber sejarah. 4. Memahami dampak sejarah pada masa kini dan masa depan. Tujuan penting pengajaran sejarah adalah membantu siswa memahami bagaimana peristiwa dan keputusan di masa lalu berdampak pada kondisi saat ini dan bagaimana pengetahuan sejarah dapat memandu masa depan bertindak. Hal ini mencakup pemahaman tentang perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi sepanjang sejarah. 2. Urgensi pendidikan sejarah. Sejarah memiliki urgensi yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan dapat menghargai masa lalu. Ada 7 poin penting urgensi pendidikan sejarah, yaitu: 1. Pemahaman identitas dan diri. Pendidikan sejarah membantu individu memahami asal-usul, pengembangan, dan peranannya dalam sejarah bangsa atau masyarakatnya. Ini membentuk identitas dan jati diri seorang, memberikan konteks untuk memahami diri sendiri dan tempatnya dalam masyarakat. 2. Penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan warisan budaya. Pendidikan sejarah mengenalkan individu pada nilai-nilai, norma-norma, dan warisan budaya yang membentuk masyarakatnya. Hal ini memberikan dasar untuk menghargai keragaman budaya dan kontribusi berbagai kelompok terhadap peradaban. Nomor 3. Mengembangkan keterampilan penalaran analitis dan kritis. Melalui analisis sejarah, pengajaran sejarah membantu mengembangkan keterampilan penalaran analitis dan kritis. Individu didorong untuk memahami sebab dan akibat peristiwa, mengevaluasi sumber sejarah, dan secara kritis melakukan refleksi terhadap informasi yang diberikan. 4. Mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dan kepemimpinan. Mengajarkan sejarah yang menekankan nilai-nilai kewarganegaraan seperti partisipasi, tanggung jawab, dan hak asasi manusia. Hal ini mempersiapkan individu untuk berperan aktif dalam masyarakat dan merancang kebijakan publik yang lebih baik di masa depan. 5. Membentuk kesadaran sejarah.
Kesadaran sejarah adalah pemahaman bagaimana peristiwa masa lalu berhubungan dengan kondisi masa kini. Pengajaran sejarah membantu mengembangkan kesadaran ini, memungkinkan individu untuk membangun hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. 6. Pengambilan keputusan berdasarkan informasi. Pendidikan sejarah memberikan perspektif sejarah yang diperlukan untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi dengan memahami konsekuensi dan hasil dari keputusan di masa lalu. Individu dapat lebih bijak dalam menghadapi tantangan dan mengambil keputusan di masa depan. 7. Mencegah terulangnya kesalahan masa lalu. Dengan memahami sejarah, masyarakat dapat mencegah terulangnya kesalahan masa lalu. Pengajaran sejarah memberikan pelajaran berharga yang dapat membantu mengatasi permasalahan dan konflik yang mungkin timbul. Nomor 3. Hubungan pendidikan sejarah dan politik. Kejadian di masa lalu sangat berkaitan dengan ilmu politik, baik dari pemerintahan maupun kelompok dengan kepentingan tertentu. Nomor 4. Berpikir historis model historical thinking project merupakan langkah-langkah sistematik yang harus dilakukan untuk memecahkan permasalahan, menafsirkan masa lalu, misalnya membuat argumen sejarah, mengidentifikasi pola dari waktu ke waktu, dan membangun hubungan sebab akibat. Ada 7 poin penting berpikir historis model historical thinking project. 1. Memahami bukti sejarah. Pemikiran sejarah melibatkan kemampuan memahami dan mengevaluasi berbagai sumber sejarah, termasuk dokumen, artefak, foto, dan laporan individu diminta untuk menentukan keandalan, bias, dan relevansi bukti. 2. Mengembangkan pertanyaan sejarah. Model ini mendorong individu untuk mengembangkan pertanyaan sejarah yang berwawasan luas dan merangsang pemikiran kritis. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memandu pencarian informasi, menganalisis bukti, dan membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik. 3. Menentukan sebab dan akibat. Pemikiran sejarah melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami sebab dan akibat dari peristiwa sejarah. Ini membantu individu membuat hubungan sebab dan akibat untuk mencapai pemahaman yang lebih lengkap. 4. Memahami konteks sejarah. Model Historical Thinking Project menekankan pentingnya memahami konteks sejarah di mana suatu peristiwa terjadi. Hal ini melibatkan pemahaman nilai, norma, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada saat itu. 5. Mengenali perspektif dan interpretasi. Pemikiran sejarah melibatkan kemampuan untuk mengenali perspektif pelaku sejarah yang berbeda dan memahami interpretasi yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Hal ini membuka ruang diskusi mengenai pluralisme dan kompleksitas sejarah. 6. Menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Model ini mendorong individu untuk menghubungkan pembelajaran sejarah dengan konteks mereka saat ini dan mempertimbangkan implikasinya di masa depan. Hal ini membantu mengembangkan kesadaran sejarah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. 7. Mengkomunikasikan pemahaman sejarah. Pemikiran sejarah memerlukan kemampuan mengkomunikasikan pemahaman sejarah secara jelas dan meyakinkan. Ini melibatkan penggunaan narasi, argumen, dan eksposisi untuk menyampaikan interpretasi dan temuan sejarah. Nomor 5. Berpikir historis model NCHS. Model berpikir historis yang dikembangkan oleh National Center for History in the School atau NCHS adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pendidikan sejarah untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman yang
mendalam tentang sejarah dan kemampuan berpikir historis. Nomor 6. Kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah pada dasarnya merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran akan adanya sejarah mengindikasikan bahwa adanya pengetahuan mengenai fakta sejarah atau ingatan mengenai hal tersebut. Ada 7 poin penting dalam kesadaran sejarah. Yang pertama, pemahaman terhadap konteks dan konteks sejarah. Kesadaran sejarah mencakup pemahaman terhadap konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya masa lalu. Ini membantu individu memahami peristiwa sejarah dalam konteks yang lebih luas. Nomor 2, pengenalan nilai dan tradisi. Kesadaran sejarah mengenalkan individu pada nilai dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat pada masa lalu. Hal ini melibatkan pemahaman bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk identitas dan pemikiran kolektif. Nomor 3, memahami perkembangan budaya dan sosial. Kesadaran sejarah membantu memahami bagaimana perkembangan budaya dan sosial terjadi seiring berjalannya waktu. Hal ini melibatkan pengenalan terhadap perubahan norma-norma sosial, struktur sosial, dan tren budaya. Nomor 4, kesadaran akan keberagaman dan perspektif. Kesadaran sejarah mendorong pengakuan terhadap keberagaman pengalaman dan perspektif dalam sejarah. Hal ini berarti mengapresiasi beragam cerita dan perspektif yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat. Nomor 5, memahami dampak peristiwa pada masa kini. Kesadaran sejarah memungkinkan individu memahami bagaimana peristiwa masa lalu berdampak langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan saat ini. Hal ini mencakup pemahaman tentang asal-muasal politik, norma, dan kondisi saat ini. Nomor 6, penghormatan terhadap warisan budaya dan identitas. Kesadaran sejarah membantu menghormati dan menjaga warisan budaya dan identitas masyarakat. Hal ini mencakup penghormatan terhadap bahasa, tradisi, seni, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nomor 7, pemahaman konflik dan penyelesaian masalah. Kesadaran sejarah dapat memberikan wawasan mengenai konflik masa lalu dan cara penyelesaiannya. Dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengelola konflik dan menyelesaikan permasalahan saat ini. Dan mungkin itu saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.